to my channel. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai MySQL Advanced. Video kali ini merupakan episode yang kedua dari rangkaian playlist mengenai MySQL Advanced. Nah, video kali ini kita akan membahas bagaimana membuat database baru dan membuat tabel baru menggunakan MySQL Workbench. Nah, untuk pembuatan database baru dan tabel baru, kita akan fokus ke bagian tab pertama ini yang manajemen database. Oke, kita masuk ke manajemen database-nya. Teman-teman tinggal klik local connection yang kemarin, tinggal enter. Teman-teman akan masuk halaman manajemen database. Nah, kita akan membuat database baru. Cara untuk membuat database baru, teman-teman bisa klik pada bagian navigator ini, klik kanan. Kemudian di sini ada create schema, ataupun teman-teman juga bisa menggunakan toolbar yang di atas ini. Klik ini. Ini juga sama, membuat skema yang baru. Teman-teman tinggal ganti ini nama database-nya apa. Misalkan saya buat contoh DB lagu 1. Ini ada nama database baru, kemudian di sini ada charts dan collection-nya. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan, ataupun bisa menyesuaikan dengan karakternya Thailand ataupun negara-negara lain yang memiliki karakter sendiri. Kemudian misalkan teman-teman menggunakan ASCII, ya teman-teman tinggal bikin default aja di sini, biar kita menggunakan huruf-huruf standar yang dimiliki oleh karakter standar internasional. Oke, misalkan ini kita bikin nama database-nya, teman-teman tinggal klik apply. Klik apply, nanti akan muncul scriptnya di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah belajar di database definition language, teman-teman di sini kita menggunakan create database, dan di sini create schema. Sebenarnya sama saja, itu menggunakan database yang baru. Nah, kemudian di apply, lalu di finish. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada database baru, misalkan contoh DB cost. Kalau teman-teman mau edit, teman-teman tinggal sorot pada bagian atas di DB cost. Di sebelah kanan ada kayak icon kunci. Teman-teman tinggal klik bagian ini. Nah, nanti akan diarahkan. Nah, ini akan kita close dulu. Nah, diarahkan ke editnya. Nah, misalkan ini diedit, ini hanya collection-nya dan charsetnya aja. Nah, misalkan udah diedit, ini tinggal di-apply-kan lagi. Kalau misalkan ada perubahan, ini tinggal di-save gitu. Dan kemudian ini ada ikon satu tombol lagi, kayak ikon i. Kalau diklik, ini adalah seperti informasi saja. Kalau diklik, ini tabelnya apa, kolomnya apa, indeksnya apa, triggernya, viewnya, dan sebagainya. Kalau teman-teman sudah isi, nanti di sini akan sudah muncul. Contohnya ini. Nah, yang latihan ini kita close dulu.
Nah, ini kita close dulu. Nah, coba kita lihat infonya. Nah kalau kita lihat ini tabelnya udah ada, kolomnya juga, indeksnya juga, triggernya, viewnya, speknya, functionnya, grainnya, dan event. Kemudian teman-teman juga bisa klik kanan maka mengarah ke database itu. Nah ini misalkan set default schema. Nah ketika kita query maka show ini ketika kita jalankan maka dia akan mengarah ke database yang sudah kita jadikan default. Nah kemudian di sini ada skema inspector, ini hampir sama dengan yang tadi. Oke. Kemudian di sini ada, kemudian sekarang kita akan membuat satu tabel baru. Untuk membuat tabel baru, teman-teman tinggal klik kanan di bagian tabel. Di bagian tabel, di sini ada create table. Nah, contohnya kita membuat tabel baru. Misalkan di sini nama tabelnya tabel pencipta. Nah, di sini ada seperti yang tadi ya, charset dan collection. Nah, teman-teman bisa ubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini juga engine, teman-teman juga bisa ubah juga. Kalau misalkan ini sudah, teman-teman bisa perkecil dengan klik tombol yang di atas ini. Nah, supaya lebih sederhana, teman-teman bisa menambahkan kolom. Ini ada row pertama, yang pertama kita buat kolom yang pertama itu dengan kode pencipta. Lalu data tipenya, tipe datanya kita buat chart, berisikan 7. Lalu yang kedua kita buat tabel itu nama dan tipe datanya itu varchar, berisikan 30. Dan yang ketiga, kolom yang ketiga kita buat di alamat dan tipe datanya varchar, kita buat 50. Nah, kolom selanjutnya kita buat foto. Tipe datanya itu varchar yang berisikan 100. Lalu selanjutnya kita buat keterangan. Di tipe datanya itu ialah teks. Dalam kurungnya kita hapus, dan di dalam tabel pencipta, primary key itu ialah kode penciptanya dan not null-nya itu adalah kode penciptanya. Lalu kita apply-kan. Nah, di sini sudah tercreate satu tabel, yaitu tabel pencipta. Lalu kita apply-kan. Lalu kita finish. Nah, di sini sudah tercipta satu tabel pencipta di dalam database DB Lagu 1. Di dalam satu tabel pencipta ini kita akan mengisi sebuah informasi datanya. Di sini ada ikon sebelah kanan, kita tinggal klik, lalu akan muncul, dan di sini kita akan mengisi di bagian from editornya. Kita akan membuat kode penciptanya, contoh 2000
901. Di sini kita buat penciptanya yaitu Judika, lalu alamatnya Jakarta, dan fotonya boleh kita gunakan, boleh kita tidak gunakan, dan kita buat dengan tanda garis. Lalu keterangannya juga kita buat dengan tanda garis. Oke, selanjutnya kita apply-kan, dan tercipta satu insert di dalam tabel lagu, dan di sini kita apply-kan, lalu kita finish-kan. Dan kita ingin menambahkan sebuah datanya lagi, kita tinggal klik ikon di tanda tambah ini. Nah, kita buat yang kedua di kode penciptanya, yaitu 2000902, dan di namanya kita buat penciptanya Mario Cloud, dan alamatnya di Nusa Tenggara Timur. Oke, fotonya boleh kita buat dan boleh kita tidak buat. Di sini tinggal kita buat tanda garis, lalu di keterangannya juga kita buat tanda garis. Lalu kita tinggal apply, finish. Selanjutnya kita tambahkan satu data lagi di dalam kode penciptanya, data lagi, yaitu kita buat kode penciptanya 200903 dengan nama pencipta kita buat Ahmad Dhani, dan alamatnya tepat di Jakarta. Fotonya boleh nanti kita buat, kita isi saja dengan garis. Lalu kita apply-kan. Nah, di sini sudah tercipta, lalu kita apply-kan lagi, kita finish. Nah, di dalam tabel pencipta kita sudah menyisipkan data-datanya. Kali ini kita akan membuat tabel baru di dalam DB lagu. Kita tinggal klik create table, lalu di sini namanya kita buat tabel lagu. Di dalam kolomnya kita isikan dengan kode lagu, dengan tipe datanya chart 7. Nah, yang kedua kolomnya kita buat judul, lalu tipe datanya berisikan varchar 100. Yang ketiga kita buat dengan kolom nada dasar. Di sini kita gunakan tipe datanya varchar yang berisikan 8. Selanjutnya kita buat di kolom yaitu jenis. Di sini tipe datanya menggunakan chart yang berisikan 10. Nah, selanjutnya kita buat di bagiannya yaitu lirik. Di sini tipe datanya menggunakan teks. Selanjutnya kita buat bahasa. Tipe datanya kita gunakan varchar yang berisikan 50. Oke, kita apply-kan. Lalu sudah tercipta satu tabel lagu yang berisikan tabel lagu. Di sini kita apply-kan, lalu kita finish, dan sudah tercipta satu tabel yang berisikan tabel lagu. Di dalam tabel lagu kita akan mengisi datanya
di bagian paling pojok kanan ikonnya, tinggal klik saja. Lalu di sini kita akan mengklik from editor untuk mengeditnya. Di dalam kode lagunya kita gunakan 2002001. Judulnya kita buat Aku yang Tersakiti. Di sini nada dasarnya kita gunakan C, dan jenis lagunya itu ialah pop. Liriknya saya sudah mengetikkan liriknya dari Chrome. Teman-teman bisa mencarinya di Chrome atau di Google atau di pencarian manapun. Saya sudah ketik di Notepad dan kita tinggal kopikan di dalam liriknya. Lalu bahasanya ini adalah lagu Indonesia, Arab Indonesia. Nah, kita apply-kan. Nah, sudah tercipta di dalam tabel lagunya satu data. Kita apply-kan saja, lalu kita finish. Selanjutnya kita akan menambahkan datanya. Yang kedua kita buat kode lagunya 200013. Di sini kita buat judulnya beda. Nada dasarnya kita buat F, dan jenis lagunya itu jenis lagu pop. Di dalam liriknya kita sudah ngetikkan di Notepad, kita tinggal pastekan di dalam liriknya. Lalu bahasanya ini adalah bahasa Indonesia. Kita apply-kan saja. Sudah tercipta data baru lagi, lalu kita apply-kan. Setelah itu kita finish. Di sini kita ciptakan satu data lagi, yaitu di dalam kode lagunya kita buat 2030112. Judulnya kita buat dari Munajat Cinta. Nada dasarnya kita buat di nada dasar G, dan jenis lagunya itu ialah jenis lagu rock. Bahasanya juga itu lagu Indonesia. Nah, kita tinggal apply, lalu finish. Nah, di dalam satu tabel lagu kita sudah menciptakan sebuah data, tiga data, yaitu yang berisikan kode lagunya, judulnya, nada dasarnya, jenisnya, liriknya, dan bahasanya. Kita akan membuat satu tabel baru lagi di dalam DB lagu, yaitu tabel ciptaan. Kita tinggal klik table, lalu klik kanan, create table, dan kita akan menciptakan satu tabel lagi yang berisikan tabel ciptaan. Nah, yang pertama kita buat di ID ciptaan. ID ciptaan. Di sini tipe datanya menggunakan integer 11. Selanjutnya di sini kode pencipta. Tipe datanya kita gunakan char. Berisikan 7. Selanjutnya di kolom selanjutnya kita buat kode lagu. Di sini tipe datanya kita gunakan char 7. Oke, kita apply-kan saja, menciptakan satu tabel. Nah, di sini sudah tercipta satu tabel
ciptaan lagi, satu tabel lagi, kita apply, lalu kita finish. Nah, dalam JB lagunya sudah terciptakan JB lagu satunya sudah terciptakan 3 tabel. Di dalam tabel ciptaannya kita belum mengisinya, kita tinggal mengklik sebelah kanan ikon, lalu kita isikan di prompt editornya. Kita buat pertama 1, lalu kode penciptanya sama dengan tabel ciptaan tadi di kode penciptanya yang berisikan 200 901, dan kode lagunya juga sama di tabel lagu tadi yang berisikan di kode lagunya 2010001. Nah, tinggal kita apply, lalu finish. Di sini sudah tercipta 1, dan selanjutnya kita akan menambahkan di dalam datanya lagi yang kedua, lalu kode penciptanya 2000902. Di sini kode lagunya berisikan 2010001. Nah, selanjutnya kita apply, finish. Satu lagi kita buat di datanya. Yang ketiga kita buat 3 ID ciptaannya, lalu kode penciptanya 2000903. Di sini kode lagunya kita buat aja di 20013. Oke, kita apply, lalu kita apply lagi, lalu finish. Nah, kita lihat di sini di sebelah ikon tanda kuncinya. Di sini kita buat di sini tinggal kita lihat di ikon sebelah kanannya. Di sini sudah tercipta 3 data di dalam tabel ciptaan. Oke. Di sini kita sudah menciptakan satu database baru, yaitu DB lagu 1, dan kita sudah menciptakan 3 tabel dan berisikan data-data di dalam tabelnya. Itu yang pertama, tabel tadi kita buat yang pertama yaitu tabel pencipta, sudah berisikan 3 data, lalu tabel lagunya sudah juga berisikan 3 data, dan di tabel penciptanya kita sudah isikan 3 data. Oke, sekian dari video saya kali ini. Jika ada kata atau kesalahan mohon dimaafkan. Selanjutnya kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.